Portugal. Portugal adalah bangsa Eropa pertama yang masuk Nusantara, bukan untuk menjajah, awalnya hanya untuk rempah-rempah. Tahun 1511, Portugal merebut Malaka, pelabuhan kunci perdagangan Asia Tenggara. Dari sini mereka tahu pusat rempah ada di Maluku. Portugal lalu masuk ke Ternate. Awalnya berdagang, lalu membangun benteng, lalu ikut campur urusan lokal. Mereka memihak Ternate dan memusuhi Tidore. Tujuannya memonopoli cengkeh. Siapa yang melawan disingkirkan. Masalahnya, Portugal arogan, menekan rakyat, memicu perlawanan, dan akhirnya kehilangan dukungan. Saat Belanda datang dengan strategi lebih rapi, Portugal tidak siap satu persatu wilayah lepas. Portugal kalah, tapi mereka mencatat sejarah sebagai pembuka jalan kolonialisme Eropa di Indonesia. Spanyol juga datang ke Nusantara karena rempah. Datangnya hampir bersamaan dengan Portugal. Tahun 1521, Spanyol masuk Maluku. Mereka merapat ke Tidore. Portugal sudah lebih dulu di Ternate. Dua kerajaan lokal, dua bangsa Eropa, satu tujuan, cengkeh. Portugal dan Spanyol saling klaim. Ketegangan naik, ancaman perang Eropa terbuka di Maluku. Masalahnya, jarak mereka terlalu jauh. Perang mahal, keuntungan tidak sebanding. Akhirnya, tahun 1529, lahirlah Perjanjian Saragossa. Dunia dibagi dua. Maluku jatuh ke tangan Portugal, Spanyol angkat kaki. Fokus ke Filipina. Pengaruhnya di Nusantara berhenti di situ. Spanyol singgah sebentar. Tidak lama, tapi cukup untuk menambah satu lapis konflik di awal kolonialisme Indonesia. Inggris. Inggris tidak datang dari nol. Mereka masuk saat Belanda jatuh. Awal abad ke-19, Eropa kacau. Belanda dikuasai Prancis. Inggris melihat celah. Tahun 1811, Inggris mengambil alih Nusantara. Tanpa VOC, tanpa perang besar. Thomas Stamford Raffles memimpin. Pendekatannya berbeda, lebih rapi, lebih modern di atas kertas. Pajak tanah diterapkan, perbudakan dikurangi, ilmu pengetahuan didorong. Tapi tujuan Inggris tetap sama, menguntungkan kerajaan, bukan membebaskan rakyat. Kekuasaan Inggris singkat, hanya 5 tahun. Setelah Eropa stabil, Nusantara dikembalikan. Belanda masuk lagi, lebih siap, lebih keras. Inggris pergi cepat, jejaknya tipis. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa Nusantara selalu jadi rebutan kekuatan besar. Belanda. Belanda datang bukan untuk singgah. Mereka datang untuk menguasai. Tahun 1602, Belanda membentuk VOC. Bukan negara, melainkan perusahaan. Tapi punya tentara, kapal perang, dan hak berperang. Targetnya rempah-rempah. Mereka memukul Portugal, menggeser pedagang lokal, lalu memonopoli harga. VOC tidak hanya berdagang. Mereka ikut menentukan raja, menjatuhkan yang melawan, mendukung yang patuh. Jika rakyat menolak, jawabannya kekerasan, pelayaran Honggi, pembantaian Banda, monopoli dipaksakan. Saat VOC bangkrut, Belanda tidak pergi. Kekuasaan diambil alih negara, pajak dinaikkan, tanam paksa diterapkan, rakyat bekerja, Belanda untung. Nusantara menderita, Belanda bertahan paling lama, lebih dari 300 tahun. Bukan karena kuat, tapi karena sistemnya rapi. Jepang. Jepang datang bukan sebagai pedagang, mereka datang sebagai tentara. Tahun 1942, Jepang mengalahkan Belanda, cepat, tanpa ampun. Rakyat awalnya berharap Jepang mengaku sebagai pembebas Asia. Nyatanya, itu propaganda. Indonesia dijadikan basis perang. Sumber daya disedot, rakyat dipaksa kerja. Romusha, kelaparan, kekerasan. Semua demi kepentingan perang Jepang di Pasifik, tapi ada efek tak terduga. Belanda tumbang, rakyat dilatih organisasi dan militer. Kesadaran nasional tumbuh. Saat Jepang kalah tahun 1945, kekuasaan kosong, kesempatan terbuka. Indonesia bergerak. Proklamasi dikumandangkan. Jepang menjajah singkat, paling kejam, tapi tanpa mereka celah kemerdekaan mungkin tak pernah terbuka.